Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan kaum muslimah, ikhwan ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah sempurna di dalam zat-Nya, Allah sempurna di dalam namanya, Allah sempurna di dalam perbuatannya. Tidak ada kesempurnaan kecuali miliknya. Allah maha baik dan Allah maha sempurna dalam segala sesuatu. Dan tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan seorang muslim ketika dia telah bersandar kepada Allah. Karena siapapun yang bersandar kepada Allah, maka dia tidak akan kecewa di dunia, dan Allah tidak akan mengecewakan ia dalam kehidupan kampung akhiratnya. Barang siapa apabila dia telah mencukupkan dirinya dengan Allah, maka tidak ada yang lagi dibutuhkan olehnya, karena Allah zat yang maha besar. Sehingga ketika seorang mukmin telah mencukupkan dirinya dengan Allah, dia tidak butuh apapun untuk membahagiakan, karena dia sudah cukup bahagia dengan Allah. Makanya orang yang beriman, kalau mereka menjumpai setiap masalah dalam hidupnya, maka dia akan berkata pada setiap masalah itu, saya punya Allah yang jauh lebih besar daripada setiap masalah yang saya jumpai. Makanya orang yang beriman, mereka walaupun ujiannya berat, mereka tetap tersenyum, karena sesungguhnya ujian yang Allah berikan kepada mereka itu lebih kecil dibandingkan pertolongan yang Allah berikan. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa bersandar kepada Allah, menggantungkan kehidupan kita kepada Allah. Siapapun yang berani menyekutukan Allah, baik itu dengan harta ataupun dengan benda-benda yang dia keramatkan, lalu merasa bahwasanya harta, jabatan dan benda yang dia keramatkan mampu menandingi pertolongan Allah dan mampu menandingi kekuatan Allah, pastikan orang-orang itu akan celaka di dunia, sempit hidupnya, dan pastinya akan binasa dalam kehidupan di akhiratnya. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa berusaha bersyukur kepada Allah dalam segala sesuatu, menggantungkan kepadanya, dan semoga kita selalu diberikan pertolongan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, karena kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita berharap semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Semoga Allah memberikan kebaikan dan semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan satu tema. Tema yang akan kita kaji adalah antara ujian, musibah dan azab. Karena kita faham hari-hari ini kita banyak digoyang dengan berbagai macam musibah, banyak ditimpa dengan berbagai macam musibah. Dan kita pengen tahu, apakah ini merupakan ujian ataukah ini merupakan azab? Karena pertanyaan yang sering kita jumpai adalah, Ustadz, apakah ini ujian ataukah azab? Dan tidak sedikit di antara kita yang cepat-cepat komentar. Ketika mendapati kejadian, ada yang cepat berkomentar dan berkata dalam status sosial medianya, ini gara-gara dosa kalian yang besar kepada Allah, lalu Allah kirimkan ini kepada kalian. Ada yang juga buru-buru berkata, ini adalah karena keimanan kalian, makanya Allah menguji kalian supaya bertambah keimanannya. Maka dua ini kan ternyata kalau kita perhatikan kontradiktif. Yang satu mengatakan ujian, yang satu mengatakan azab. Makanya kemudian kita harus paham, jangan sampai kemudian nanti kita buru-buru komentar padahal kita tidak berpikir. Padahal dalam Islam itu berilmu didahulukan sebelum kita berkata dan berbuat. Jangan sampai kita berkata baru setelah itu mikir. Yang benar itu mikir dulu baru berkata dan berbuat. Orang yang paling benar itu orang yang telah menjadikan kitabullah dan sunnah menjadi imam dalam kehidupan mereka. Makanya semoga kita menjadi makmum dari kitabullah dan sunnah. Antum dan saya kalau menjadi makmum dari kitabullah dan sunnah, pastikan hidup antum akan lapang dan kehidupan di akhirat kita pasti bersukacita dalam kebahagiaan. Mari kita bahas tentang tema ini dalam beberapa poin. Dan kita mulai dari poin pertama sampai kemudian nanti kita mendapatkan poin sampai 5 insya Allah kalau waktunya cukup. Poin yang pertama yang ingin kita bahas adalah bahwasanya setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita
itu selalu tidak pernah lepas dari sebuah ayat dan sebuah pelajaran yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Karena tidak mungkin Allah itu menetapkan satu peristiwa yang kecil ataupun yang besar kecuali di dalamnya ada pelajaran, dan semua terjadi atas ilmu Allah yang tiada batas. Jatuhnya daun ada hikmah dan tujuan, dan Allah mengetahui jatuhnya daun. Padahal kalau kita pikir berapa juta dan miliar daun yang jatuh dalam 1 menit di atas muka bumi, tapi itu pun tidak jatuh kecuali ada tujuan yang Allah berikan, dan sesungguhnya itu pun terjadi atas ilmu Allah yang tiada batas. Terjadinya pergantian siang dan malam itu pun merupakan bagian dari pelajaran yang besar yang Allah kirimkan kepada kita. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Yunus yang ke-6, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumin yattaqun. Makanya Allah berfirman, terjadinya pergantian siang dan malam, lalu kemudian terjadinya penciptaan langit dan bumi, maka di dalamnya itu ada ayat bagi orang yang bertakwa. Kenapa saya ingin menyampaikan tentang poin yang pertama ini? Supaya kita betul-betul mampu membaca setiap ayat dan setiap tanda yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena banyak hari ini kita menjumpai setiap terjadi musibah-musibah yang semacam ini, kita dipaksa oleh media, diseret itu oleh media untuk mencukupkan diri kita membaca setiap peristiwa itu dengan data dan angka. Lalu media itu menjejali pikiran kita. Setiap kita ngelihat TV, bagi yang masih punya TV, dijejali kita itu kemudian dengan sebuah tulisan, ini terjadi karena gesekan lempeng bumi, dan terjadi karena kita berada di atas cincin bumi. Kalau kemudian kita memahami bahwasanya setiap peristiwa ditutup dengan kata fenomena alam, anak paling tidak suka dengan kata fenomena alam itu, kemudian ditutup dengan data dan angka, selesai, tidak ada pelajaran. Akhirnya apa? Yang terpikir oleh kita berarti kita harus menciptakan teknologi untuk mengalahkan alam. Nah, itu kan gitu. Kayak orang Jepang itu loh, dikirim gempa itu tidak mikir-mikir dia. Yang difikirkan apa? Teknologi apa yang bisa mengalahkan gempa. Makanya dibuat bangunan ramah gempa. Kalau kemudian kita selalu berpikir bahwasanya setiap kejadian kita tidak menangkap ayat dan tanda yang Allah berikan dalam kehidupan kita, lalu kita mencukupkan diri kita dengan gesekan lempeng bumi dan cincin bumi ketika terjadi satu gempa, ya sudah, tidak ada pelajaran, dan orang itu hina. Kenapa saya berani mengatakan orang semacam itu hina? Karena orang yang tidak mampu membaca ayat Allah itu lebih buruk daripada orang yang tidak mampu membaca aksara dan huruf. Antum kalau punya teman kok tidak bisa membaca, tidak bisa membedakan A sama B, antum mungkin berpikir dalam hati antum, kasihan betul ya orang ini tuh, A sama B, C sama D tidak ngerti cara membaca. Tapi ternyata kita ini tidak sadar ada orang yang lebih hina daripada orang yang tidak mampu untuk membaca aksara dan huruf, yaitu orang yang tidak mampu membaca setiap ayat yang Allah berikan dalam kehidupan. Padahal Allah itu kalau menciptakan dan memberikan satu kejadian itu tidak pernah lepas dari satu tujuan besar yang Allah ingin berikan dalam kehidupan kita. Allah menciptakan kutu di atas rambut, Allah menciptakan nyamuk, Allah menciptakan lalat, itu tidak lepas dari tujuan. Sama, Allah itu kalau sampai kemudian memberikan satu peristiwa yang besar, sampai kemudian kita mendapati peristiwa yang tidak pernah kita jumpai dulu di waktu kita kecil, kita mendapati bagaimana gesekan lempeng bumi yang mengakibatkan gempa, sampai kemudian tanah tidak punya daya rekat kembali, dan kemudian tanah begitu gemburnya sampai semua bangunan itu ditelan oleh tanah ketika tanah tidak memiliki daya tampung untuk memiliki kekuatan menampung rumah di atasnya. Kok sebesar itu masih tidak bisa membaca ayat yang Allah kirimkan kepada kita? Itu bahaya itu. Dan saya khawatir media kalau kemudian menutup dengan kata fenomena alam, selesai itu, akhirnya tidak ada pelajaran yang kita ambil. Itulah yang membedakan kita dengan orang kafir, ikhwan. Orang kafir itu ketika membaca setiap peristiwa, maka membacanya dengan piranti akal tok dia. Oh, ini gesekan lempeng bumi, gesekan, adanya gempa di laut, kemudian menyebabkan gelombang besar,
Kalau terjadi tsunami itu makanya jangan ke pinggir, ke pantai, tapi justru menengah, karena di tengah itu tidak ada gelombang yang besar sebagaimana di pantai. Itu saja. Makanya kemudian akhirnya hilang kebaikannya. Makanya kemudian akhirnya piranti orang kafir itu hanya membaca dengan data dan angka. Kenapa? Karena orang kafir tidak punya iman, piranti iman untuk membaca setiap ayat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Orang mukmin, antum dan saya, kalau kemudian kita mengakui diri kita adalah orang yang beriman, berarti kita punya dua piranti ketika membaca setiap perkara yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dua piranti itu adalah piranti akal dan piranti iman. Piranti akal untuk menambah keimanan kita, tetapi tidak memisahkan dalam proses keimanan kita, dan ini penting. Makanya jangan sampai kemudian pemikiran kita itu sama dengan pemikiran orang yang tidak mengenal iman kepada Allah. Sama ini kayak pendidikan anak-anak kita di SD dan SMP kan sama kayak gitu. Coba bapak-bapak, ibu nanti buka itu pelajaran SD dan SMP, anak kita ditanya, "Nang, gempa itu lindu penyebabnya apa? Kamu pelajari apa di kelas itu?" Maka anak kita nanti pasti ngomong lindu atau gempa itu itu penyebabnya karena gesekan lempeng bumi. Pasti gitu. Pernah nggak ada seorang anak SD gitu kalau ditanya sama bapaknya, gempa dan lindu itu penyebabnya apa, nak? Karena dosa-dosa manusia, Bi. Susah. Kalau ada kayak gitu, masya Allah, sini tak kasih hadiah anaknya itu. Antum kan produk sama dengan saya kan, produk SD dan produk SMP dulu kan gitu. Seakan-akan kalau sudah mendapati kata gempa itu ditutup dengan kata gesekan lempeng bumi, sudah selesai di situ. Dia tidak mencari lagi lebih jauh lagi. Apa yang lebih jauh dari itu? Yang lebih jauh dari itu adalah betul itu gesekan lempeng bumi, itu di atas cincin bumi. Tapi yang kita harus pahami adalah, lo yang menggerakkan siapa dan kenapa digerakkan hari ini? Kenapa Allah gerakkan terus menerus? Ada kekuatan besar di balik data dan angka yang tidak dipahami oleh orang kafir dan orang yang berdosa. Tapi sesungguhnya kekuatan yang besar itu hanya bisa dibaca sama orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Lah inilah yang menjadikan kita, ayo kita kemudian memahami bagaimana tentang peristiwa ini kita sikapi sebagaimana sikap seorang mukmin. Orang mukmin itu dengan satu isyarat itu faham. Makanya ada sebuah kaidah, al-labib bil isyarati yafham. Orang pintar itu, Pak, semakin pintar baca satu isyarat itu faham. Jangan sampai dikasih banyak isyarat itu tidak faham-faham. Antum kalau kemudian ngobrol dengan istri atau suami harus paham isyaratnya. Aduh capek gitu, istrinya harus paham, suaminya minta dipijet. Coba kalau ada suami, aduh capek gitu, istrinya masih megang handphone. Aduh pegel, masih megang handphone. Wah enak banget ya kalau ada yang mijet masih megang handphone. Kira-kira antum jadi suami gimana, akhi? Gemes, gregetan gitu, banteng pintu, istrinya baru paham loh kenapa marah gitu, karena dia tidak paham isyarat kita. Sama sebaliknya, istri kemudian sudah memberikan isyarat, aduh makan di rumah kok bosan ya, antum tidak paham kode itu, ya sudah ditambah micin supaya gurih. Ya kan? Kemudian istrinya, sudah banyak kan micin tidak sehat, memang tetap tidak enak kok. Alangkah enaknya kalau kemudian makan di luar ya. Kita masih ini, saya lagi sibuk, tidak paham. Maka antum akan dapati istri antum kemudian mungkin tidak ngajak antum bicara 2 hari. Karena apa? Karena mungkin dia akan sharing sama temannya, Masya Allah punya suami tidak paham-paham dengan kode. Itu gitu, akhi. Kalau kemudian suami istri saja kalau kemudian mengirimkan kode ternyata kok tidak paham-paham, kita katakan Masya Allah suami dan istri macam apa. Loh kita ini kalau tidak paham kode yang Allah berikan lalu kemudian mencukupkan diri kita dengan data dan angka, rusaknya iman itu ketika tidak paham tentang bagaimana menyandarkan seluruh persoalan itu kembalikannya pada Allah. Makanya saya tegasin poin yang pertama, bagi penggemar media-media yang kemudian tidak memiliki pijakan agama yang begitu kuat, pasti kalau setiap ngelihat TV itu selalu yang disuguhi itu data kayak gitu. Dia tambutan. Makanya dimatikan TV-nya. Dan semoga TV kita rusak insya Allah.
Karena sesungguhnya hal semacam itu kurang benar, dan itu yang bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Kalau kemudian kita sudah mengimani bahwasanya gempa itu karena gesekan lempeng bumi, ya bar, udah selesai. Yang difikirkan teknologi, tempat yang lainnya nanti kemudian tidak merasa bahwasanya di tempatnya itu nanti ada gempa. Kenapa? Alhamdulillah saya tinggal di Kalimantan, kan gitu. Ketika ditanya kenapa kamu tinggal di Kalimantan, mengucapkan alhamdulillah karena tempat saya tidak dilewati cincin bumi dan tidak ada lempengan buminya. Loh, merasa dia aman dari azabnya Allah. Padahal merasa aman dari azabnya Allah itu tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang merugi. Oh, dimanapun Allah mampu kok kirimkan kok. Makanya lihat Jepang, orang yang banyak muji-muji Jepang itu loh, jangan terlalu banyak muji Jepang. Ya memang Jepang itu orangnya disiplin, orangnya kalau kemudian kita lewat dia hormat, kalau buang sampah dipastikan betul. Tapi ada sesuatu yang lebih parah yang dilakukan orang Jepang. Orang Jepang tidak mengenal Allah, dan semoga Allah memberikan hidayah untuk mereka. Makanya kejadian gempa itu tidak menjadikan mereka mengintrospeksi apa kesalahan mereka, tapi justru yang mereka lakukan itu apa? Membuat teknologi, membuat bangunan yang ramah gempa. Kenapa? Dalam tanda kutip mereka ingin berdamai dengan gempa. Oh, tidak bisa. Oh, ngelawan ke Allah, tidak menang itu dunia akhirat. Makanya itulah yang kemudian kita pahami yang pertama. Yang kedua yang kita pahami sebelum kita kemudian persoalan ujian, musibah dan adab, yang kedua yang harus kita pahami adalah sesungguhnya setiap perkara yang terjadi tidak pernah keluar dari rahmatnya Allah, dan tidak ada kezaliman dalam setiap peristiwa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Artinya gini, nanti bisa jadi Pak, Ibu, beberapa hari kita akan melihat itu, kita akan melihat berbagai macam tayangan video dan berbagai macam foto yang mana ketika kita mendapatinya dan melihatnya itu menyayat hati. Waduh, ada yang sudah 2 pekan gitu ditemukan dalam kondisi penuh dengan lumpur gitu. Kadang-kadang kita akan melihat ada binatang kucing yang sudah mati, matanya sampai celong, tidak ada lagi dagingnya. Itu peristiwa-peristiwa itu yang terekam dalam foto dan video, maka pastikan bahwasanya itu tidak pernah keluar dari sifat rahmatnya Allah dalam kehidupan seorang mukmin. Kenapa kita harus memiliki modal memahami poin yang kedua ini? Karena saya khawatir kalau saya nggak menjelaskan ini, saya dan bapak dan ibu nanti secara refleks akan berkata, kok kejam banget ya kelihatannya. Dan ini sudah sering terjadi. Orang-orang liberal itu mengeluarkan tulisannya gini, kalau memang dosa itu mengundang adab, berarti Allah itu dendam dan Allah itu pemarah. Coba tulisan orang liberal itu kayak gitu. Coba, sudah ada musibah lu masih bisa mengatakan kayak gitu. Lu kalau memang setiap dosa itu mengundang adab, berarti Allah pemarah dan Allah pendendam. Wallahi Allah, saya tuh ketika ini sesek dada saya baca. Makanya kemudian kita harus paham, apapun kejadian yang di atas muka bumi ini tidak pernah keluar dari sifat rahmatnya Allah dan tidak pernah keluar dari sifat adilnya Allah. Sehingga kemudian apapun nanti yang kita temukan, peristiwa yang menyedihkan, semua peristiwa itu menyayat hati dan mengiris hati. Bahkan sampai kita kadang-kadang tidak tega melihatnya karena saking begitu memilukan peristiwa-peristiwa itu yang terekam dalam foto dan video. Itu tidak keluar dari sifatnya rahmat Allah. Dan jangan pernah berprasangka buruk sama Allah. Wong berprasangka buruk sama manusia aja dosa, apalagi kok berprasangka buruk sama Allah. Allah itu zat yang tidak mau kemudian hambanya itu berprasangka buruk kepadanya. Makanya dosa besar berprasangka buruk sama Allah itu. Makanya setiap peristiwa itu tidak pernah keluar dari rahmatnya Allah. Kita saja yang terkadang memahami sesuatu dengan cara pandang kita yang sempit dan ilmu kita yang terbatas. Beda dengan ilmu yang Allah miliki yang tiada batas. Karena Allah itu rahmat. Dan jangan pernah meragukan bagaimana sifat rahmat Allah yang begitu besar. Saya ambilkan analogi. Seorang ibu itu sifat kasih sayang dia kepada anak itu begitu besar. Sepakat atau tidak sepakat bapak-bapak? Sepakat. Yang jomblo pasti nggak bisa jawab karena nggak punya istri. Maka
kita sepakat bahwasanya seorang ibu itu rahmatnya besar dia kepada anaknya itu. Dia rela tidak tidur supaya anaknya tidur, rela gendong anaknya yang demam semalaman itu rela supaya anaknya tenang gitu. Kalau bapaknya insya Allah tidur itu bapak. Bahkan seorang ibu itu kalau contoh yang paling jelas itu, kalau tiba-tiba di kantongnya itu cuma 15.000, kemudian anaknya minta ayam lamongan bu gitu, ya dibelikan itu ayam lamongan, padahal saat itu ibunya juga pengen makan ayam. Ayamnya kira-kira dimakan sama ibunya atau dikasih ke anaknya? Kasih ke anak. Bapak-bapak nggak ada yang jawab. Anak ibunya rela makan apa? Sambal sama timun supaya anaknya makan ayam. Anaknya nanya, bu kok nggak makan ayam? Nggak, itu ibu lagi nggak pengen makan ayam. Walaupun setiap lihat anaknya makan ayam itu netes dia. Tapi dia rela makan timun supaya anaknya makan ayam. Itu ibu rahmatnya gede sama anak. Kenapa contohnya ibu Ustaz? Ya kalau bapak-bapak nggak gitu. Ayamnya satu ngomong separuh-separuh ya. Itu ayah. Kita sama Pak, insya Allah. Itu ayah, karena memang Allah memberikan rahmat kepada istrinya bapak, anak ibunya dari anak-anak, itu rahmatnya memang gede Pak. Makanya kemudian di situ kita menjumpai, kalau ibu saja rahmatnya begitu sempurna bagi anak, lo apalagi Allah gitu loh, yang menciptakan seluruh ibu di atas muka bumi ini semenjak Hawa sampai kemudian nanti wanita yang terakhir ketika melihat kiamat. Mungkin nggak ada makhluknya yang rahmat kemudian dat yang menciptakan makhluk itu tidak rahmat. Ya tidak mungkin. Kalau kita menuduh Allah itu dolim ini, lo terus yang nggak dolim siapa? Pak Demu, Bude. Lo kalau Allah sudah kita katakan itu, oh ini kok kelihatannya kok sangat kasihan banget gitu lah. Kok Allah tega ya, kok gitu ya. Loh, kalau kita mengatakan gitu, berarti kemudian terus siapa yang kemudian rahmat dalam kehidupan kita kalau bukan Allah? Makanya Allah mengatakan innallaha laisa bidzalamin lil abid. Allah itu tidak pernah zalim kok sama manusia kok. Oh, kok kita tiba-tiba ngomong Allah zalim itu? Terus datang dari perkara mana kita bisa mengatakan Allah zalim? Makanya nanti setiap peristiwa, setiap video yang terekam, setiap foto yang kita dapatkan, maka itu tidak pernah keluar dari sifat rahmatnya Allah, walaupun itu mengiris hati. Kenapa? Cara pandang kita terhadap masalah itu terbatas, beda dengan cara pandangnya Allah. Kita ambilkan analogi yang gampang Pak. Kalau ada orang tiba-tiba kakinya terluka, infeksi. Lah infeksi itu karena dia tidak langsung berobat, akhirnya menumpuk-numpuk dan akhirnya infeksi itu membusuk Pak. Akhirnya apa? Infeksi itu merambat kemana-mana. Dokter berkata kepada pasien, Pak, ini setelah kita cek Pak, ini harus diamputasi Pak, karena infeksinya sudah parah. Coba lihat bagaimana memandang amputasi antara dua manusia, antara pasien dengan dokter. Pasien kalau melihat amputasi menyedihkan atau tidak? Menyedihkan. Yang asalnya punya dua kaki harus dipotong satu kaki kok. Yang asalnya bisa main bola, akhirnya dia bisa main bola. Yang biasanya kemudian bisa kemana-mana dengan dua kaki harus dipotong. Kira-kira pasien akan ngomong gimana? Dok, jangan dipotong kakinya dok, saya ini pemain bola ya, kalau saya dipotong kakinya siapa yang ngegulin? Karena tim saya itu yang ngegulin cuma saya doang. Contoh, dia akan berusaha mengatakan kepada dokternya, jangan dipotong dok. Itu menurut versi pasien. Menurut versi dokter, lo amputasi itu jalan yang terbaik. Kenapa? Lo kalau bapak tidak diamputasi, itu infeksi merambat ke atas. Kalau sudah merambat ke atas, infeksi sampai ke lambung, sampai ke jantung, itu lebih parah dan bisa mengakibatkan kematian. Coba lihat, cara pandang dokter dengan pasien beda atau tidak beda? Beda. Pasien itu melihat amputasi itu sesuatu yang menyedihkan dan buruk, dokter itu justru memandang amputasi itu sesuatu yang baik. Loh, antara dokter dengan pasien aja cara pandangnya beda. Kita dengan Allah itu kadang-kadang kita mikir, ya Allah, sampai saya pernah nemukan tuh kucing Pak di Palu itu sampai hitam, dagingnya sudah tidak ada, matanya celong, artinya kedua belah matanya sudah tidak ada.
Itu pun menurut kita menyedihkan, tapi bagi Allah itu di situ ada kebaikan, tidak perlu ragu itu. Makanya jangan sampai kemudian kita terkena pemahaman sebagaimana sekuler gitu loh. Karena Allah itu tidak pendendam dan Allah itu tidak pemarah. Allah itu adil. Kalau ada orang bermaksiat dihukum, itu sifat keadilan Allah. Sebagaimana kita kerja di sebuah kantor melakukan kesalahan berkali-kali, dikasih SP1, dikasih SP2, dikasih SP3, kok nggak memperbaiki dan mengevaluasi kesalahan, baru dipecat secara tidak terhormat. Itu kan fitrah. Dan itu kita harus pahami. Dan itu poin yang kedua. Membaca peristiwa Lombok, Palu dan Donggala tidak pernah keluar dari lingkup sifat rahmat Allah yang begitu sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kemudian harus kita pahami, kalau kita melihat kejadian musibah yang semacam ini, mari kita merujuk kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi ketika melihat peristiwa-peristiwa alam. Kenapa? Karena orang yang paling cerdas dalam kehidupan manusia itu siapa? Rasul, bukan Albert Einstein. Kata siapa sih itu? Itu produk Yahudi itu. Orang yang paling pintar bukan Newton, bukan Albert Einstein, tapi orang yang paling cerdas itu Nabi. Oh, gurunya Allah, pembimbingnya itu langsung malaikat Jibril. Maka kita harus melihat kepada Nabi. Nabi itu kalau melihat peristiwa-peristiwa alam, bagaimana sikapnya, supaya dengan itu kita mampu untuk mengukur indikator kita bagaimana ketika kita melihat peristiwa-peristiwa alam. Nah sekarang saya buka itu dalam hadis, saya cari bagaimana sih Nabi kalau melihat peristiwa alam. Saya dapatkan hadis dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha kita menjumpai dan kita mendapati perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Aisyah. Nabi itu kalau kemudian beliau itu melihat awan itu hitam mendung, Nabi itu ketakutan di wajahnya. Dan betul-betul beliau khawatir. Kalau sudah melihat mendung hitam itu khawatir. Akbala wa adbara, masuk keluar beliau itu dari kamarnya itu, dari rumahnya Aisyah itu. Mana rumahnya Aisyah? Itu loh yang menjadi tempat kuburannya Rasulullah sekarang, itu kamarnya Aisyah dan kamarnya Rasulullah. Akbala wa adbara gitu, ketakutan gitu, sambil ngeliatin atas awan mendung. Kemudian Rasulullah ketakutan gitu, naik keluar masuk turun ini, sampai kemudian Aisyah itu merasa Masya Allah, kenapa Rasulullah ini khawatir? Ya Rasulullah, innan nasa idza ra'au ghaiman farihu raja'an bil matar. Ya Rasul, orang itu kalau melihat mendung itu senang ya Rasul. Kenapa? Karena sesungguhnya mendung itu berarti sebentar lagi hujan. Tapi kenapa engkau ketika melihat mendung itu dalam kondisi ketakutan ya Rasulullah? Kenapa engkau takut ya Rasul? Maka kemudian Rasulullah kemudian berkata kepada istrinya, la ya binti Siddiq, tidak gitu wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, tidak gitu. Apakah setiap mendung itu berarti hujan? Kemudian Rasulullah membacakan ayat di dalam surat Al-Ahqaf, falamma ra'ahu 'aridun mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fasbahu la yura ila masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Kemudian Rasulullah SAW itu kemudian membacakan surat Al-Ahqaf ayat 24-25. Apa yang dibacakan oleh Rasulullah? Artinya ketika kaum Ad, yaitu kaumnya Hud, mereka itu menantang Hud itu ketika mereka berkata segerakan itu adab. Maka ketika kaum Ad itu melihat mendung hitam itu yang ada mengiringi di langit itu, kaum Ad itu ngomong, hadza aridum mumtirna. Wah, udah hitam mendungnya, entar lagi hujan. Kalau kita membuka dalam tafsirnya, orang-orang Ad itu membuka baju sebagian itu, mereka akan menyambut hujan. Hadza aridum mumtirna. Allah berfirman, bal huwa mastajaltum bih rihun fi adzabun alim. Padahal itu bukan mendung hujan, itu azab yang Allah akan kirim, yang aku kirimkan kepada kalian, yang kalian meminta untuk disegerakan azab itu ketika kalian menantang Hud.
sebuah angin yang memporak-porandakan seluruh bangsa kemudian Hud itu, seluruh bangsa Ad itu, lalu kemudian merusak semua kehidupan mereka dan mati, dan Allah tidak sisakan illa masakinuhum, yang Allah sisakan itu sisa-sisa bangunan atapnya. Itulah cara Allah ketika kemudian menimpakan hukuman kepada orang yang berani berdosa menantang Allah. Maka ketika mendengar ini, maka Aisyah itu langsung diem. Loh, itu Rasul, Pak, Masya Allah, ngelihat mendung, loh itu khawatir, ketakutan. Orang yang paling cerdas itu Nabi, Pak, membaca setiap peristiwa dan ayat Allah itu orang yang paling cerdas Nabi. Nabi hanya ngelihat mendung saja kemudian dalam kondisi ketakutan. Itu menunjukkan apa? Luar biasanya Rasulullah itu. Makanya kalau hari ini misal dalam tanda kutip Rasul hidup bersama dengan kita, Pak, ngelihat kejadian di Palu dan melihat peristiwa bagaimana tanah berjalan sampai tower-tower tinggi, bangunan-bangunan besar itu jalan, setelah jalan itu masuk ke tanah dan Allah tidak sisakan itu kecuali sisa-sisa saja dari perdan atapnya. Kira-kira Nabi terus membaca ayat itu terus kayak apa? Makanya kalau kita nggak melihat dan merujuk, mengembalikan referensi kita untuk membaca setiap tanda, tidak kita kembalikan kepada Nabi, ya selesai, Pak, nanti ya kita menganggapnya sudah. Kemudian ketika pas baru terjadi anget-angetnya, maka kemudian kita sedih, tapi setelah beberapa hari hilang, Pak. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita tidak pernah mendapatkan pelajaran dari Nabi. Bagaimana Nabi ketika membaca peristiwa-peristiwa alam yang terjadi itu, karena di situ kita akhirnya paham, di situ kita ngerti kita ini terlalu sekuler hidupnya. Dan salah satu indikator sekulernya kita dalam hidup itu apa? Membaca setiap ayat tidak dikembalikan kepada Nabi ketika membaca setiap tanda. Nah, itu sekulernya kita tuh kayak gitu. Dan itu yang berbahaya kalau kemudian kita kayak gitu. Makanya pendidikan sekuler ini, Masya Allah, moga-moga dengan dakwah nanti orang itu akan terkikis di pendidikan sekuler ini. Kita ini dapetin rahmat dari Allah, dapetin nikmat dari Allah. Lu kok malah memisahkan agama dalam kehidupan dan kita menjadi sekuler tanpa kita sadari? Itu ayat Allah itu dikirimkan contohnya Nabi, Pak. Coba, Pak, Nabi ngeliat mendung ketakutan, Pak. Dan itu wallah susah, Pak. Ngikutin sunnah itu tidak gampang. Ngeliat mendung aja takut Rasulullah itu. Padahal kita menanamkan takut melihat mendung itu susah, Pak. Kita kan rata-rata kalau lihat mendung itu kemudian seneng, tapi itulah yang terjadi. Makanya kemudian itu yang menjadikan kita, berarti kita harus membaca setiap peristiwa itu sebagaimana peristiwa yang kemudian dilihat oleh Rasul, supaya kita punya rasa takut. Baru ngelihat mendung sudah takut, apalagi ngelihat sesuatu yang kemudian terjadi. Makanya kita nanti membaca setiap peristiwa itu harus punya ketakutan. Apa bedanya takut kita kepada Allah dengan takut kita kepada manusia? Ya beda. Takutnya kita kepada manusia menjadikan kita jauh dari manusia itu. Takutnya kita kepada Allah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Orang yang takut sama Allah pasti tobat. Orang yang takut sama Allah pasti tahajud. Orang yang takut sama Allah pasti kemudian menutup aurat. Orang yang takut sama Allah tidak mungkin homo. Orang yang takut sama Allah tidak mungkin lesbian. Orang yang takut sama Allah tidak mungkin mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kenapa? Takutnya kita kepada Allah itu justru mendekat kepadanya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu adalah kita harus paham, tidak semua dosa, tidak semua kemaksiatan itu diazab oleh Allah di dunia. Ya, paham ya? Tidak semua maksiat, tidak semua dosa itu diadab oleh Allah di dunia. Kenapa saya ingin menyampaikan tentang ini? Saya ingin menyampaikan tentang tema ini karena ada orang sekuler lagi, liberal dan sekuler, itu ngomong di dalam salah satu bahasa Twitternya. Maka di salah satu tulisan Twitternya itu dia berkata, kalau memang homo dan lesbian itu mengundang adab, kata dia, kenapa negara-negara di Eropa yang melegalkan homo dan lesbian itu kemudian mereka itu baik-baik saja, infrastrukturnya tambah pesat, tingkat kemakmuran penduduknya per kapita penduduknya semakin besar? Itu kenapa?
Makanya dia berkata, penyebab azab itu memang fenomena alam, bukan karena dosa. Kalau memang karena dosa, negara-negara Eropa kayak Belanda yang melegalkan homo dan lesbian itu kemudian memang sudah hancur. Nyatanya mereka baik-baik saja, infrastrukturnya tambah bagus. Karena begitulah cara orang kafir ketika memandang hidup. Kenapa? Dunia itu tempatnya mereka. Kalau orang beriman itu tidak memandang itu. Orang beriman itu memandang sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Apa? Keselamatan kita di akhirat, karena tempat tinggal kita nanti di akhirat. Maka cara untuk membaca tentang ayat itu, kenapa negara-negara Eropa tidak dirundung dengan azab, tidak ada sebagaimana di Palu dan yang lainnya. Jadi kalau ada yang mengatakan di Palu itu ada kemaksiatan, dia menolak. Enggak, itu memang fenomena alam. Kalau maksiat, Amerika itu lebih berhak untuk diazab oleh Allah. Judi boleh, booking perempuan legal, minum kemudian khamar boleh, gitu. Cara membacanya gampang. Buka surat Al-An'am 44. Ayo dibuka surat Al-An'am 44. Dilihat ayatnya. Allah menyampaikan pada surat Al-An'am 44, falamma nasu ma dzukiru bihim fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nah, ini Allah berfirman gini, kalau kami dapati manusia itu sudah lupa peringatan yang kami berikan, itu sudah lupa peringatan yang kami berikan. Artinya orang itu bermaksiat terus, lupa terhadap kewajibannya kepada Allah untuk meninggalkan larangan, lupa, namanya nasu. Apa yang Allah kemudian timpakan untuk mereka? Adab. Allah tidak ngomong adab di ayat ini. Allah menyampaikan, kalau kami dapati manusia itu sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan, fatahna, kami buka. Apa yang dibuka? Abwaaba kulli syai'in, semua kesenangan duniawi sebelum mereka dulu mendapatkan, setelah bermaksiat justru malah dapat semua fasilitas dunia. Senang-senang mereka. Sampai ketika mereka mendapatkan kenikmatan duniawi yang dibuka jor-joran itu sama Allah, mereka tambah lupa dan amnesia terhadap dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Orang itu kalau biasanya dapat harta banyak itu kan cenderung amnesia, Pak. Senang-senang hatta idza farihu, sampai ketika mereka tenggelam dalam semua kesenangan itu, akhadnahum baghtatan, diambil nyawa mereka tiba-tiba, fa idahum mublisun, kemudian mereka terhenyak balik kepada Allah. Itu loh jawabannya di situ tuh. Kenapa kemudian tidak semua dosa itu langsung diadab di dunia? Kenapa? Ada adab, Pak, yang ditakhir oleh Allah, tidak dikasih di dunia tapi dikasihnya di akhirat, tapi itu 2 kali lipat. Adab di akhirat kok dilawan. Adab di dunia aja seperti itu kok. Padahal adab di dunia itu tidak pernah menyamai adab akhirat, Pak. Makanya kalau ada satu bangsa, satu komunitas, satu kampung melakukan maksiat, kok justru tidak mendapatkan peringatan dan musibah, tapi justru semakin bagus itu infrastrukturnya, tingkat per kapita penduduknya semakin tinggi, itu malah berbahaya, Pak. Kenapa? Dia akan semakin lupa dan semakin lupa terhadap dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Coba, Pak, itu jawaban, Pak, dari pertanyaan kita. Kenapa ya Ustadz ada tukang bakso yang datang ke dukun, pulang dari dukun rame baksonya, padahal ada teman saya tidak pernah datang ke dukun jualan bakso, tidak laku-laku. Itu jawabannya bukan karena Allah ridho sama yang datang ke dukun, itu justru karena Allah itu mendapati orang ini sudah lupa. Akhirnya apa? Dibuka pintu kesenangannya, akhirnya apa? Semakin lupa, Pak, dan tidak tahu bahwasanya datang ke dukun itu syirik. Syirik. Saya tuh alhamdulillah barokah kok hidupnya sekarang. Mobil saya 3, motor 6. Itu rumah atau Gojek, Pak. Maka kemudian dia menyangka dengan harta yang banyak itu kemudian menjadi tanda barokah hidupnya, padahal salah. Itulah kemudian jawaban dari pertanyaan kita. Saya punya teman tidak pernah sholat, Ustaz, minum terus, sudah punya istri tapi zina tiap malam, tapi kaya raya itu. Jangan ditiru, kalau gitu, kalau pengen kaya itu tidak usah sholat ya Ustaz. Nggak gitu. Tapi itu yang kita baca di dalam surat Al-An'am 44, disitulah kita paham. Itu karena Allah itu justru apa? Mentakhir adab untuk mereka supaya mereka mendapatkan adab 2 kali lipat di akhirat, dan itu jauh lebih berat, Pak. Orang kalau kemudian melakukan maksiat kok kemudian dia tidak apa-apa, itu jauh lebih bahaya.
Contoh nih, kita ambilkan contoh. Kita punya teman Pak, 2 orang Pak. Yang satu, dua-duanya pernah minum khamr, alkohol. Kalau bahasa sini apa? Apa? Ciu. Kalau bahasa saya congyang. Dia minum itu, kemudian ada yang minum. Ini contoh minum teh. Insyaallah enak tehnya. Maka kemudian ada teman kita minum itu, baru 2 teguk saja muntah-muntah dia 3 ember. Padahal minumnya 2 teguk, muntah-muntahnya 3 ember. Ada teman kita yang kedua, ndak usah nanti ngomong itu saya Ustaz, ndak usah gitu. Ada teman kita yang kedua itu kalau kemudian dia minum khamr sampai 10 botol ndak mabuk dan tidak muntah. Kira-kira yang bahaya yang pertama atau yang kedua Pak? Yang kedua. Kalau yang pertama habis mabuk muntah 3 ember, malam berikutnya kita ajak, yuk ngombe lagi yuk. Musyora undi lagi seteguk 2 teguk muntah 3 ember. Ngeluh 2 dino. Ora kerja petang dino. Dia mikir-mikir Pak, nggak mau lagi dia minum khamr. Kenapa? Dia kemudian langsung muntah Pak. Yang bahaya itu yang kedua, minum nggak mabuk, tiap malam mabuk di akhirnya. Kalau ditanya wenti kok mabuk aja tiap malam, ya alhamdulillah saya nggak pernah muntah-muntah. Loh Pak, masih bisa ngomong alhamdulillah. Bahaya atau nggak bahaya? Bahaya tuh yang kedua kayak gini loh. Makanya kalau ada orang makan riba, saya makan riba enggak apa-apa Ustaz, istri saya baik-baik aja, anak-anak saya juga baik-baik aja. Itu yang malah bahaya itu kalau kayak gitu. Kenapa? Karena Allah kemudian memang membukakan gitu. Dan itulah jawaban dari orang liberal tadi itu loh. Orang yang enggak punya iman itu ngomong, mana itu kemudian yang menyebabkan adab itu bukan homo dan lesbian. Itu memang fenomena alam. Nah, itu kan gitu tuh kan. Ini harus kemudian kita harus sampaikan ini supaya disinilah kita ngerti. Oh berarti kita di situ mendapati tidak semua perkara kemaksiatan itu diadab. Jadi kalau nanti antum melihat ada orang kok melakukan dosa kok tidak mendapatkan hukuman, itu tidak menjadikan dosanya itu halal. Saya punya teman Ustaz, bahwasanya katanya zina itu nanti mendatangkan mandorot. Itu teman saya tiap malam zina, enggak apa-apa itu. HIV juga nggak kena, sehat aja. Bahkan kalau lari lebih kenceng dia daripada saya. Jangan-jangan zina boleh Ustaz. Nah itu kan rusak Pak, istidlal cara berpikir semacam itu tuh rusak. Kita lupa dengan surat Al-An'am 44. Jadi nanti kalau ada teman bapak ngomong kemudian cerita dia, menurut saya itu dosa itu tidak ada hubungannya dengan adab, karena banyak orang yang melakukan dosa baik-baik aja. Ruqyah Pak orang itu Pak dengan surat Al-An'am 44 tadi. Sini Mas, saya bacakan surat Al-An'am 44. Emang bisa baca Quran? Ya enggak bisa, artinya aja. Maka itu yang kita harus mengerti. Itu nomor berapa? Nomor 4. Nomor kemudian 5. Di sini kita bahas kalau gitu Ustaz, antara adab, antara ujian, musibah dan adab. Terus bedanya apa? Terus bagaimana kita korelasikan dengan kejadian di Palu, Lombok dan Donggala? Nah, gini, sebelum kita membahas perbedaan, kita bahas dulu persamaannya. Persamaannya itu Pak, antara adab, antara ujian dan musibah bagi mereka yang masih disisakan hidup. Bagi mereka yang disisakan hidup, itu merupakan titik balik yang Allah berikan kesempatan kepada mereka supaya balik kepada Allah. Ada orang dapat ujian, musibah atau adab, sebenarnya kalau dia masih hidup itu intinya sama, supaya dia balik kepada Allah. Makanya kalau orang sudah dikirimkan adab, ujian dan musibah kok nggak balik sama Allah, nah itu betul-betul orang munafik. Orang munafik itu kata Allah diberikan ujian dalam setahun 2 kali, itu pun tidak mereka baca bahwasanya itu peringatan atas dosa mereka. Ya, contohnya gampang Pak, analoginya Pak. Kita ini kalau mendapati nih, ada orang yang menggali sumur. Kita mendapati gali sumur dia. Kemudian kita dari atas, kita ngelemparin itu kemudian uang. Kalau kita lempar uang dari atas 100.000, jatuh ke kakinya. Yang dilakukan penggali sumur apa ketika melihat 100.000 di jempol kakinya?
diambil atau ketakutan Pak? Diambil 100.000. Wah lumayan. Lempar lagi Pak, 100.000 Pak. Diambil lagi Pak. Nah Bapak yang ketiga jangan lempar uang, ambil kerikil Pak yang agak gede gitu, incer itu batok kepalanya, diincer itu batok kepalanya, dilemparkan itu, nggak usah pakai tenaga dalam, setengah dalam aja, mak klotak sampai sini Pak. Kira-kira dia akan ngelihat kerikilnya dan ngambil kerikil atau ngelihat ke atas Pak? Mungkin nggak dia ngambil, oh kerikil, nggak ada. Dia akan ngelihat ke atas dia, siapa yang ngelemparin saya? Itu maksudnya Pak, itu analogi Pak, contoh. Kadang-kadang orang itu dikasih nikmat duit, kasih mobil, kasih rumah, rumahnya tingkat dan yang sebagainya, tidak ingat sama Allah. Tapi giliran rumahnya rusak, tidak punya duit, baru ingat, ya Allah, hanya tempatmu, hanya kepadamu kami bergantung. Ketika dikasih mobil bagus-bagus saja, tidak ada masalah, giliran mobilnya mati, ya Allah, kami menyerahkan segala kelemahan diri kami. Tuh kan gitu. Makanya kemudian persamaan antara adab, ujian dan musibah, kalau masih disisakan hidup, maka itu menjadi titik balik manusia kembali kepada Allah. Makanya Bapak pernah dengar ada kisah orang Australia itu namanya Ali Banat. Dulunya banyak dosa, banyak maksiat. Pernah lihat di kisahnya di YouTube? Kalau yang masih muda pasti pernah melihat, yang sudah beruban pasti tidak tahu Ali Banat. Maka kemudian di YouTube tuh dia miliarder Pak di Australia itu. Maka ketika kemudian dia itu banyak dosanya, banyak maksiatnya, tiba-tiba kemudian Allah kirimkan kepadanya sakit, yaitu kanker stadium lanjut. Apa yang terjadi? Dia ngakuin dosanya Pak, berarti itu merupakan adab. Ngakuin dosanya dan berbagai macam kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi dari itu akhirnya dia mengganti kompas hidupnya, diganti itu kemudian menuju kepada arah surga. Dia bertobat total Pak. Semua hartanya yang dipakai untuk kemudian foya-foya dipakai untuk membantu para fuqara yang ada di Afrika, membangun rumah, membangun masjid, membangun kemudian sekolahan Pak. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Itu adab, tapi kemudian menyebabkan dia balik. Berapa banyak Pak orang yang terkena HIV setelah dia berzina, setelah itu tobat betul, dia pakai jilbab, zikir tiap waktu, menangis tiap malam Pak. Kenapa? Adab, ujian dan musibah itu intinya memiliki kesamaan, yaitu mengarahkan manusia untuk kembali kepada Allah. Itu persamaannya. Sekarang kita bahas perbedaannya apa Ustaz? Nah, kita bahas dulu. Kita bagi dua Pak, ujian dan musibah dan adab. Perbedaannya, ujian dan musibah itu sama setali tiga uang, tetapi memiliki sedikit perbedaan. Perbedaannya itu apa? Kalau ujian itu pada sesuatu yang sifatnya bisa menyenangkan, tapi ujian. Makanya kata ujian itu di dalam bahasa hadis disebut dengan bala. Bala itu kalau kita membuka di dalam Mu'jam kamus itu ada tiga makna. Nikmat itu ujian, kemudian cobaan, ibtila, kemudian yang ketiga makruh, sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita. Itu ujian Pak. Makanya ujian itu tidak selalu menyedihkan kalau konteksnya ujian. Tapi sesungguhnya ujian itu bisa jadi dalam konteks yang menyenangkan. Contoh, kita punya anak cakep banget Pak, ujian atau tidak ujian Pak? Ujian. Kita punya harta yang banyak gitu, ujian atau tidak? Ujian. Kita punya rumah gede, kita mengatakan ini ujian. Tidak kan kita mengatakan ini musibah? Tidak, ini ujian. Kita punya istri cakep banget, itu ujian atau musibah? Ujian. Ini kan ujian itu. Jangan ngomong kamu itu musibah bagi saya. Oh bapak nggak dimasakin tuh 4 hari. Karena kemudian namanya ujian itu sesuatu yang bisa jadi menyenangkan. Itu ujian Pak. Beda dengan musibah. Musibah itu disebutkan di dalam Al-Quran itu 10 kali, dan tidak ada di antara 10 kali ketika Allah mengulang kata musibah kecuali maknanya dari kata musibah itu maknanya satu Pak. Maknanya apa? Maknanya dari kata musibah itu maknanya adalah sesungguhnya musibah itu sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Kehilangan, sakit, menderita, itu namanya musibah Pak.
Dan sesungguhnya ujian dan musibah itu identitas yang ditimpakan kepada orang yang beriman. Itu identitas yang diberikan kepada orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu ujiannya banyak. Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya'u fal-anbiya'u tsummal amsalu fal-amsal. Orang yang paling keras ujian dalam hidupnya itu para nabi dan para nabi, dan orang-orang yang mengikuti para nabi. Kenapa? Ujian dan musibah itu identik dengan orang yang taat sama Allah, Pak. Emang orang kalau beriman itu ujiannya besar, Ustaz? Iya, semakin tinggi imannya semakin berat ujiannya. Tapi ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Makanya orang beriman walaupun ujiannya banyak, kenapa kok masih bisa tersenyum? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang dia dapatkan. Nah, itu cara memahaminya, jangan sampai salah. Sampai nanti ada yang nanya, emang orang beriman tuh ujiannya berat, Ustaz? Iya. Ya sudahlah, saya tidak usah beriman banget lah. Tidak beriman banget ya rugi. Makanya orang kalau tidak beriman, Pak, ujiannya ringan, Pak, tapi tidak ada pertolongan. Makanya walaupun ringan, sesek dadanya, makanya mati bunuh diri. Hanya gara-gara putus cinta mati bunuh diri. Ya kan, ngelamar ahwat ditolak, buat curhat 2 tahun statusnya tentang itu terus, karena tidak punya pertolongan dia. Makanya Bapak lihat itu, apa negara yang paling tinggi itu mati bunuh diri? Bukan di Palestina, bukan di Suriah. Padahal 2 negara itu paling layak untuk dijadikan alasan penduduknya untuk mati bunuh diri. Kenapa? Tingkat hidup sulit di sana, makan susah, kemudian diancam dengan serangan tiap waktu. Tapi malah mereka itu kemudian tidak ada yang mati bunuh diri, Pak. Mana yang paling banyak mati bunuh diri? Jepang sama Korea. Padahal Masya Allah ya, Jepang sama Korea itu sudah maju, Pak. Infrastrukturnya bagus loh, sampai kemudian 2/3 negara Korea itu sudah pakai wifi gratis kalau tidak salah saya baca. Bapak bisa bayangin 2/3 penduduknya, wilayahnya itu sudah pakai wifi gratis. Kalau Bapak pakai wifi itu kan harus ke kafe dulu, mesen akses teh, kemudian minta password. itu kemudian di Korea itu sampai setinggi itu, tapi mati bunuh dirinya tinggi, Pak. Kenapa? Karena mereka nggak beriman. Makanya kemudian dikit-dikit operasi plastik gitu lah. Makanya kalau masih menjadikan Korea jadi kiblat dan trendsetter tuh yang dilihat itu apanya gitu loh. Mereka hidungnya bengkok dikit, operasi plastik, matanya kurang blok, operasi plastik, kulitnya hitam dikit, nangis, kemudian beli cat gitu ya, putih gitu. Kalau orang tidak beriman tuh kan gitu, Pak. Makanya iklan kita itu Masya Allah, iklan kita itu diisi apa? Sampo sama pemutih, Pak. Itu sebenarnya iklan itu nyudutin kita, nuduh masyarakat Indonesia itu apa? Ketombean dan hitam-hitam. Kan gitu, Pak, iklan. Coba Bapak kalau lihat iklan di TV, bagi yang punya TV loh ya, sekali lihat iklan sampo, sekali lihat pemutih, pengen terlihat wajah 20 walaupun umur 60, nih pakai pemutih nih. Itu kayak gitu, Pak. Makanya orang yang beriman itu ujiannya berat tapi pertolongan Allah lebih besar. Makanya orang beriman itu mendapatkan ujian dan musibah. Ya. Kenapa orang beriman itu ujiannya berat, Ustaz? Loh, Allah itu menjadikan orang yang beriman itu ujiannya berat supaya orang beriman itu tidak terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu yang pengen Allah berikan. Kalau kemudian kita, Pak, orang beriman, ini ibaratnya orang beriman, maaf, ini orang beriman, ini gelas misalkan, itu dikocok-kocok terus oleh Allah. Itu kenapa? Supaya dia tidak jatuh cinta sama dunia, Pak. Karena jatuh cinta sama dunia itu apa? Rok sukuli khotiatin, lu pangkal dari semua keburukan. Itu kalau kita sudah jatuh cinta sama dunia, Pak. Laki-laki saja kalau sudah jatuh cinta itu susah dikasih nasihat, apalagi jatuh cinta sama dunia. Coba antum lihat kalau nasihatin adik antum lagi jatuh cinta itu, mau ngomong berbusa-busa juga nggak masuk itu kemudian telinganya. Itu yang kamu senengin itu orang yang tidak pakai jilbab, hitam lagi, dia akan ngomong nggak apa-apa yang penting manis, kan gitu. Nanti manisnya hilang tinggal hitamnya, nggak apa-apa yang penting orangnya pinter, kan gitu. Kenapa? Ngasih nasihat orang itu ketika jatuh cinta itu susah, Pak. Lu jatuh cinta sama perempuan aja susah ngasih nasihat, apalagi orang yang jatuh cinta sama dunia.
Makanya orang beriman dikasih ujian terus oleh Allah. Kenapa Ustaz? Loh, supaya saya dan antum Pak dikasih ujian sama Allah itu supaya kita tidak cinta sama dunia, karena dunia tempat kita meninggal dan bukan tempat untuk tinggal. Lah kalau kita jarang diuji, seneng kebangetan sama dunia, akhirnya apa? Takut mati. Allah itu nguji kita kalau kita beriman itu supaya kita tidak jatuh cinta sama dunia. Itu ujian dan musibah identitasnya orang beriman. Kalau adab itu siapa Ustaz? Adab itu identitas yang diberikan kepada orang kafir karena kemaksiatan mereka dan kemungkaran mereka, dikasih adab sama Allah. Adab itu dua, adab istisal, adab yang Allah matikan semuanya tidak disisakan, dan adab itu sudah tidak ada setelah adanya Nabi. Adab yang ada itu apa? Diberikan sisanya Pak. Ada kasih adab, masih ada yang hidup untuk menjadi peringatan. Itu kemudian itu yang kita pahami. Makanya di situ maaf ya, kalau kita korelasikan kejadian di Palu, Lombok, maka bisa jadi ada dua orang yang diketemukan oleh relawan. Yang satu bisa jadi ini adalah orang soleh, yang satu adalah orang yang berdosa besar. Misal nih, yang satunya ada nggak, sebelum saya tanya Pak, kejadian Palu ada nggak orang soleh yang ikut meninggal Pak? Ada yang nyari, sedang gempa, dikomong, ayo ukhti kita keluar ini gempa, dia nyari jilbab sama cadarnya Pak. Ketika masih nyari jilbab dan cadarnya, dia meninggal dunia ketika tertimpa bangunan. Saya baca itu seorang santriwati hafal 30 juz Pak. Kalau Bapak kan 3 surat yang terakhir, beliau 30 juz. Ini 30 juz, solih atau tidak solih? Solih. Kita mendapati pula ada orang yang kemudian azan gitu, terjadi gempa, kemudian teman-temannya azan gempa gitu, saya selesaikan azan, loh belum selesai azannya sudah tertimpa bangunan. Kalau ada orang solih Pak, kemudian dia meninggal, maka itu ujian baginya. Maka boleh kalau kita bayangkan Pak, semenjak gelombang itu datang, kan itu hitam Pak. Kalau kita lihat gelombang air laut kalau sudah menuju ke daratan itu jadinya hitam Pak, campur tanah, campur lumpur Pak. Kemudian gelombang itu datang nyeret dia tanpa dia bisa menahan gelombang itu saking besarnya. Kemudian dia naik turun dipermainkan oleh gelombang itu sampai tidak bisa napas Pak. Sampai hitamnya air itu masuk ke matanya, masuk ke telinganya kan gitu Pak. Kalau kita bayangkan tuh kan gitu. Kalau Bapak lihat videonya kan gitu. Kita bayangkan tuh gimana ketika diterjang sama air itu. Dia sampai tidak bisa nafas Pak. Sekalinya nafas dia harus meneguk air. Air itu kemudian langsung masuk ke paru-parunya Pak. Jadi hitam itu. Makanya rata-rata orang kalau kena korban tsunami itu hitam semuanya Pak. Matanya hitam, telinganya hitam, kemudian sampai kuku-kukunya jadi hitam Pak. Maka semua itu masih ditambah dengan benturan tembok yang ikut terseret, benturan papan yang di dalamnya ada paku, mantem itu ke sini, ngantem ke sini. Makanya rata-rata sampai perut mereka besar karena banyaknya air yang mereka minum, belum dihantam dengan tembok dan yang lainnya. Semua proses itu, kalau dia adalah orang yang beriman sebelum kejadian itu, semua proses sakit yang dia rasakan sampai dia meninggal dunia, maka itu adalah ujian untuk menggugurkan dosanya supaya ringan ketika balik kepada Allah. Tapi bisa jadi ada nggak orang yang di sono kemudian melakukan dosa Pak? Ada. Bahkan kita tidak menutup katanya, wallahu alam bisawab, benar atau tidak benar itu. Ada yang kejadian sebelum gempa itu ada beberapa grup orang-orang Palu itu yang mereka terindikasi homo sampai membernya itu sampai sudah 1000 lebih. Atau ada yang memberikan sesajen kepada lautan, dan itu merupakan bagian dari acara yang kemudian merupakan kesyirikan. Ketika dia melakukan dosa, kemudian diterjang dengan kemudian gelombang itu ketika naik ke darat, sampai sama dihantam batu, dihantam tembok, kemudian dia nggak bisa nafas, semua rasa sakit yang dia dapatkan kalau sebelumnya dia pelaku dosa dan kemaksiatan, kesyirikan, semua rasa sakit itu adab Pak, belum lagi adab nanti di akhirat. Nah, itu beda. Makanya cara kita menyikapinya gitu. Tidak bisa kita langsung ngomong ini gara-gara azab. Iya. Tapi tidak semuanya. Ini gara-gara kemudian ujian kalian, betul. Tapi tidak semuanya. Kalau kita membacanya peristiwa itu dengan cara pandangnya semacam itu kan kita akhirnya enak Pak. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, Ustadz kenapa ya ada orang solih kok kemudian terkena? Yuh, kan Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Anfal 25,
Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap satu fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang dolim saja, tapi fitnah itu juga menimpa kepada orang solih, tapi orang solihnya diem. Orang solihnya diem ketika kemudian dia itu melihat kemungkaran. Yang namanya gelombang itu kan tidak bisa Pak milih-milih orang Pak. Jalan sud kamu, terus ke kanan, terus ke kiri, terus ke kanan lagi. Oh di sana tidak ada orang, di sana ada orang solih. Oh ke kanan dulu dia muter, tidak bisa Pak. Langsung brek semuanya. Makanya kemudian pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu ditanya apa penyebab adab itu? Kenapa Allah kirimkan zilzal, gempa? Maka dijawab sama kemudian Aisyah. Idastabahu zina wa syaribul khumur wa darabu bil ma'azif gharallahu fi samaihi faqala lil ard ya ard zalzali tazalzali fa in tabu wa naza'u wa illa uhtimuha alaihim. Makanya kemudian dalam satu riwayat disampaikan Allah itu kalau sudah melihat manusia melakukan tiga. Satu, menghalalkan zina. Zina aja sudah menyebabkan gempa Pak, apalagi humreng ya. Orang kalau sudah menghalalkan zina. Sekarang kalau zina itu kan, coba lihat Bapak perilaku zina sekarang. Zina itu tidak dilakukan di depan pintu Pak, di belakang pintu, di depan pintu kan. Orang itu kalau pacaran itu lebih romantis daripada yang sudah nikah. Kalau pegangan itu kenceng banget itu. Padahal suami istri kalau naik motor biasa aja. Apalagi kalau lagi bertengkar, dikasih helm sama kemudian tas. Karena kemudian apa? Zina itu sudah merebak di mana-mana. Kemudian orang sudah minum khamr. Kemudian mereka sudah tenggelam dengan permainan musik. Maka kemudian akhirnya apa? Kemudian akhirnya Allah itu cemburu di atas langit dan berkata kepada bumi, bumi bergeraklah kamu sedikit. Nanti kalau kamu sudah bergerak, fa'in tabu wa nazau. Kalau sudah kemudian bertobat, stop. Kalau enggak, habiskan semuanya. Makanya kalau sudah kejadian kayak gini, kok kita nggak tobat nasional Pak, nggak tobat bareng-bareng Pak, masih aja disikapi dengan data dan angka dan fenomena alam Pak. Rusak Pak kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kita ini buta Pak sama ayat-ayat Allah ini. Makanya kejadian ini, maka kalau kemudian ini dikatakan dalam satu riwayat dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, hadisnya panjang, itu sampai beliau mengatakan kalau ada sampai orang kok dikirimkan kemudian berbagai macam peringatan dari Allah, salah satunya gempa, kok tidak menjadikan mereka bertaubat kembali kepada Allah, Allah akan kirimkan gempa terus menerus. Allah akan kirimkan gempa terus menerus. Dan sesungguhnya gempa itu apa? Sebagaimana kalung mutiara yang terputus. Bapak kalau ngelihat mutiara kalungnya, kemudian benangnya itu atau kemudian benangnya itu putus Pak, mutiara jatuhnya cepat atau tidak cepat? Cepat. Ya ba'duha ba'duh, maka jatuhnya satu mutiara disusul langsung dengan mutiara berikutnya Pak. Dan itu yang saya khawatirkan Pak. Makanya saat ketika kita masih bantu Lombok, kita masih mengkoordinir untuk kita membantu Lombok, kita kirim berapa ke sana, kita masih bantu yang bisa kita lakukan di sana. Kok tiba-tiba Palu kayak gitu, saya tuh langsung Masya Allah, kenapa ya? Saya buka Pak kitab Pak, saya cari hadisnya tentang semua masalah gempa itu. Lo ketemu Pak hadisnya dalam riwayat Abu Hurairah. Lo kalau manusia sudah dikirimkan gempa satu tempat, kok tidak menjadikan mereka bertobat dan kembali sama Allah? Maka Allah akan jadikan gempa itu sebagaimana kalau mutiara yang putus, maka setiap satu gempa disusul dengan gempa-gempa berikutnya. Lo Palu dan Donggala belum selesai Pak, tiba-tiba kita mendapati Situ Bondo kemarin gempa kan? Sampai kemudian dirasakan di beberapa daerah. Kenapa kayak gitu ya Ustaz? Karena Allah itu berkehendak atas segala sesuatu, dan jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah kalau kita sudah berbuat dosa. Nah itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Moga-moga kita memperbanyak tobat, istighfar kita kepada Allah. Semoga kita menjadi manusia yang cepat membaca ayat-ayat Allah. Kita bertobat, minta kepada Allah. Karena kejadian ini Pak, terus terang Pak, demi Allah saya itu khawatir Pak. Habis kejadian di Lombok itu, Palu itu, saya tuh setiap mau keluar tuh khawatir gitu.
Yang saya khawatirkan itu saya ketika dakwah itu gimana keluarga saya, istri saya, bapak saya kalau tiba-tiba ada gempa. Kenapa? Orang yang selalu was-was dengan adab Allah itu merupakan salah satu di antara hal untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita pelajari, dan semoga Allah memberikan keberkahan insyaallah. Disinilah 5 perkara yang kita sampaikan. Semoga Allah memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi bangsa yang pandai membaca setiap ayat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.